Jendela kamar yang tak pernah bisa dikunci. Aku tinggal di kos ini udah hampir 6 bulan. Kamarnya nggak besar, tapi cukup buat aku sendiri. Kasur ukuran single, meja belajar, kipas angin, dan satu jendela yang ngadep langsung ke lorong belakang. Aku nggak pernah mikir jendela itu aneh. Sampai bulan lalu, ketika aku mulai ngerasa ada yang ganjil. Awalnya kecil, hal-hal remeh yang gampang aku anggap ketidaksengajaan. Jendela yang aku yakin udah dikunci, tapi paginya kebuka. Barang-barang kecil di meja kayak pulpen atau colokan yang berubah posisi. Aku pikir, mungkin karena buru-buru, atau karena aku orangnya memang suka pelupa. Tapi makin lama, makin gak bisa dijelasin. Aku mulai tidur lebih larut dari biasanya. Nunggu sampai ngantuk berat biar langsung pules. Tapi tiap aku bangun, jendela itu selalu kebuka. Kadang cuma sedikit, kadang sampai lebar-lebar. Selalu jam yang sama, sekitar jam 3 pagi. Aku mulai curiga. Apa ada maling? Tapi nggak ada barang yang hilang. Laptop, HP, dompet, semua aman. Sampai satu malam, aku niat banget. Aku sengaja pasang kamera HP, pakai tripod kecil, ngadep langsung ke jendela. Aku set rekaman sepanjang malam. Aku juga kasih lampu tidur redup biar nggak gelap total. Paginya, jendela lagi-lagi kebuka. Dan pas aku cek rekaman itu, aku nggak tahu gimana harus mulai. Di video itu, semuanya normal sampai sekitar jam 3.17 pagi. Gambar sedikit buram karena kualitas HP, tapi cukup jelas. Awalnya jendela kelihatan rapat, dikunci. Lalu, tanpa suara, tanpa guncangan, tanpa apa-apa, jendela itu pelan-pelan terbuka sendiri. Aku ngelihat kuncinya turun perlahan, kayak didorong dari luar. Gagangnya bergerak. Lalu jendelanya geser ke samping, buka celah sekitar 1 meter. Dan dari celah itu, ada sesuatu yang masuk. Pertama cuma kelihatan tangan. Panjang, kurus, pucat banget. Lalu kepala. Rambut panjang, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia, atau itu, ngerangkak masuk pelan-pelan, kayak binatang. Gerakannya aneh, sendi-sendinya kayak longgar, nggak normal. Dia jalan pelan ke arah kasur, ke arahku yang lagi tidur. Lalu dia berdiri, diam, di samping kasur. Aku bisa lihat jam digitalku di meja. Waktu menunjukkan pukul 3.19. Dan makhluk itu nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri, nunduk ngeliatin aku tidur. Selama 2 jam. Aku nonton videonya sampai tangan ini gemeteran. Selama 2 jam, dia nggak gerak sama sekali. Cuma berdiri. Kadang kepalanya miring ke kiri, lalu ke kanan, kayak lagi ngamatin aku. Tapi badannya kaku, kayak patung. Jam 5.12 pagi, dia ngerangkak balik. Keluar lewat jendela. Terus jendela nutup pelan-pelan lagi. Aku nggak bisa napas selama 1 menit penuh. Rasanya aku pengen muntah. Aku pengen teriak. Tapi yang keluar cuma gemetar dan keringat dingin. Aku tidur satu ruangan sama itu. Dan dia berdiri liatin aku. 2 jam. Aku langsung cari tempat buat pindah. Tapi ternyata nggak semudah itu. Hari itu juga aku lapor ke pemilik kos. Bapak tua yang tinggal di lantai bawah, Pak Suryo. Aku ceritain soal jendela yang kebuka sendiri, soal rekaman. Aku nggak kasih lihat videonya, cuma cerita sekilas. Tapi begitu aku sebut kata, masuk lewat jendela, wajah Pak Suryo berubah. Dia diam lama. Akhirnya dia bilang, kamu di kamar nomor 4, ya? Aku angguk. Pak Suryo ngelus dagunya. Kamar itu memang agak beda. Waktu saya bangun kos ini, tukang bilang jendelanya susah dikunci. Diperbaiki berkali-kali. Tapi, selalu lepas lagi sendiri. Bukan rusak, Pak. Jendelanya kebuka sendiri. Kayak, ada yang buka dari luar, aku jawab, pelan. Pak Suryo cuma bilang, kalau kamu mau pindah kamar, saya bisa bantu. Aku nggak tidur di kamar itu lagi malam itu. Aku nginap di kos teman. Malam-malam aku pikirin terus, siapa,
atau apa, yang masuk ke kamarku. Dan kenapa cuma berdiri? Kenapa nggak nyakitin aku? Kenapa nggak nyolong barang? Atau, mungkin itu bukan tujuannya? Mungkin dia cuma ngamatin. Minggu berikutnya, aku pindah ke kamar lain di kos yang sama. Kamar nomor 2, lebih dekat ke tangga. Nggak ada jendela menghadap lorong belakang. Aku pikir semuanya bakal baik-baik aja. Sampai 3 hari kemudian, aku bangun tengah malam. Tiba-tiba, keringat dingin, perasaan nggak enak. Dan pas aku buka mata, setengah sadar, setengah panik, aku lihat sesuatu di pojok ruangan. Seseorang berdiri lagi, tapi bukan di dekat jendela. Karena kamar ini nggak punya jendela. Dia berdiri di pojok, belakang pintu. Mukanya gelap, badannya kurus. Dan aku tahu itu makhluk yang sama. Dia tahu, aku bisa lihat dia sekarang. Karena dia nggak cuma berdiri. Dia senyum. Aku udah pindah dari kos itu sekarang. Aku tinggal bareng sepupu di luar kota. Tapi kadang, kalau malam-malam aku suka kebangun tiba-tiba. Aku masih kebayang. Rasa dingin di tengkuk. Perasaan dia ngamatin aku dari tempat yang nggak kelihatan. Dan yang paling parah, kadang, jendela kamar ini pun kebuka sendiri. Jam 3.17 pagi.